Kapan Imam Mahdi akan muncul? Imam Mahdi ini akan memimpin kita melaksanakan ini. Ya, insya Allah beliau mudah-mudahan tahun ini. Jadi katanya insya Allah Imam Mahdi itu akan muncul tahun ini. Dan saya lihat ini adalah ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang terkait masalah Ustadz cocoklogi. Jadi Ustadz ini mencocoklogikan yaitu tentang kejadian yang ada di Arab Saudi. Bahkan Ustadz ini sering berceramah itu memojokkan kerajaan Arab Saudi dan bercerita tentang keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi keluar, nanti kelak akan ada putra mahkota yang berselisih ataupun berperang untuk merebutkan kekuasaan ataupun menjadi raja. Namun ketiga putra mahkota ini tidak ada satupun yang menjadi raja. Nah, lalu kemudian yang akan menjadi raja adalah Imam Mahdi. Lalu kemudian Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan ustadz tersebut ini, yaitu Ustadz Cocoklogi. Oke, mari kita simak videonya. Kapan Imam Mahdi akan muncul? Imam Mahdi ini akan memimpin kita melaksanakan ini. Ya, insya Allah beliau mudah-mudahan tahun ini. Jadi katanya insya Allah Imam Mahdi itu akan muncul tahun ini. Dan saya lihat ini adalah ceramah 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Namun sampai sekarang Imam Mahdi belum muncul. Yang jadi anehnya, mereka ini mencocoklogikan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Mahdi akan muncul insya Allah tahun ini. Dan saya ulangi, ini adalah ceramah 4 tahun yang lalu. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi akan muncul, selain banyaknya peperangan, selain banyaknya gempa, selain banyaknya tsunami, selain banyaknya longsor, adalah An Thauban radhiyallahu an, dari Thauban semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqtatilu indakan zikum sadasatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki, kulluhum ibnu khalifatin, tiga-tiganya anak seorang raja, thumma la yasiru ila wahidin minhum, tiga-tiganya putra mahkota, mereka berperang di sekitar Ka'bah, mereka berebut kekuasaan tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang akan menjadi raja adalah Imam Mahdi. Ciri Imam Mahdi akan datang apabila ada 3 putra mahkota Arab berperang di sekitar Ka'bah. Thumma tatu ar-rawayatun as-sud min qibalil masriq, kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah di Madinah, Rasul menunjukkan, kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari timur. Rasulullah berada di Madinah, maka telunjuk Rasul mengarah ke mana? Ke mana? Kalau Syam ke atas, Mas. Syam ada di atas. Rasulullah di Madinah masih menjarah ke timur. Ke mana? Nah, ke sini. Indonesia, saya yakin. Insyaallah. Baik. Di Indonesia ya katanya. Jadi 3 putra mahkota. Beliau, Raja Salman, ini adiknya. Beliau sudah meninggal karena beliau menaiki helikopternya terjatuh, ada yang menembak, meninggal dunia. Kalau putranya meledak. Maka ini sudah tidak ada. Kemudian Muhammad bin Nayef, sudah sejak 2018 bulan Juni, kalau tidak salah, atau 2016, sudah tidak terdengar lagi. Beliau sudah menjadi tahanan kota. Maka ini pun sudah tersingkirkan. Maka yang menjadi putra mahkota adalah sosok yang satu ini. Ini yang sekarang memimpin Arab. Ini sudah tersingkirkan ayahnya, karena sudah sepuh. Tapi kebijakannya coba lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menuai protes dari putra mahkota yang lain. Ini Muhammad bin Nayef, ini Al-Walid bin Talal, putra mahkota juga. Dan ini ini Donald Trump, bukan putra mahkota. Ini Khalid bin Farhan, dia menyerukan untuk mengkudeta Raja Salman dan membunuhnya. Bahkan sempat ada yang menembak Raja Salman, tapi tidak kena. Lalu Raja Salman ditangkap oleh askar dan diselamatkan, dibawa ke Bangkar. Ini Arab sekarang. Kalau Raja Salman meninggal dunia, lalu ada 3 orang yang berselisih di Ka'bah untuk kekuasaan, ini isyarat Al-Mahdi akan segera datang. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah perkataan dari ustadz-ustadz akhir zaman yang mencocoklogikan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di video kali ini ustadz tersebut akan dibantah oleh Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Apakah benar apa yang beliau ucapkan, yaitu ustadz-ustadz akhir zaman ini?
Oke teman-teman, kita langsung saja. Mari kita simak bantahan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Katanya menjelang Mahdi keluar, akan wafat terdahulu seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Medina. Ya. Terus dia tanya, Mekah dan Medina letaknya di mana? Dia jawab sendiri, di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab. Katanya letaknya di mana? Ya, di Saudi. Saudi. Terus dikatakan saya bacakan haditsnya. Ya, saya akan bacakan haditsnya. Baik. Yang menjadi masalah kadang seperti yang diterangkan tadi, bukan di haditsnya menjadi masalah, di pemahamannya. Di pemahamannya, hadisnya benar. Itu yang menjadi masalah. Di pemahamannya terhadap hadits tersebut. Hadis tersebut. Ya. Apa haditsnya? Ya. Yaktatilu inda kanzikum thalath. Akan berperang. Ya. Di kanzikum, dia artikan di sini apa? Akan saling gaduh, akan saling ribut, akan saling bercangga, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. Ya. 3 orang putra khalifah, putra raja. Putra raja. Ketika seorang raja, pemimpin Mekah dan Medina meninggal. Ya, ketika meninggal seorang raja pemimpin Mekah dan Medina. Kemudian dikatakan la yasiru ila wahidin minhum. Tidak satu pun dari mereka bertiga yang benar-benar memimpin Mekah dan Medina. Jadi sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita baca haditsnya, kita lihat dari sudut riwayatnya benar atau tidak. Sekarang apa yang dia pahami dari hadits ini, dari tanda akhir zaman? Dia sudah klaim dulu akan ada raja Arab yang meninggal. Raja Arab yang meninggal. Terus ada 3 putranya nanti berperang di mana? Di Ka'bah. Di depan Ka'bah. Ya, dia berperang di situ. Tapi 3 putra mahkota ini tidak ada seorang pun yang menjadi menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat ini cerita orang ini. Supaya kita bisa paham bagaimana sebagian manusia ya lancang. Ya, di dalam memaknai hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia cerita tentang Raja Abdullah. Raja Abdullah. Ya. Katanya raja siapa yang meninggal sebelumnya terkait dengan Raja Abdullah. Dia cerita sedikit tentang beberapa histori dari Saudi Arabia. Lalu dia kerucutkan pembahasan. Setelah Pangeran Khalid meninggal diganti oleh Raja Fahad meninggal diganti oleh Raja Abdullah. Katanya Abdullah ini yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah ini pada tahun 2000, ya, dia cerita bahwa Raja Abdullah divonis sakit apa dan seterusnya. Yang kesimpulannya bahwa kalau Raja Abdullah meninggal ini, itu ada 3 putra mahkota. Ya, ada 3 putra mahkotanya yang mungkin akan berperang. Raja Salman, masih Amir waktu itu ya, Amir Salman, terus Tolal dan Mukrin. Ya, Tolal dan siapa? Dan Mukrin. Ini 3 putra mahkota Saudi. Ya, kemudian dia cerita satu persatu. Ya, 3 orang ini historinya ada yang hal-hal yang sebenarnya saya nggak mau dengar di sini. Apa namanya? Nggak mau membacakannya di sini. Ya, sebab ini masalah-masalah. Ya, saya juga tidak menyangka ya ada seorang dai yang bercerita perkara-perkara yang seperti ini. Sebab ini kasus-kasus kalau dia ceritakan itu bisa dituntut di pengadilan. Ya, bisa dituntut. Sebab arahannya itu kepada tuduhan-tuduhan. Tuduhan-tuduhan. Jadi teman-teman ya, kalau Ustadz yang tadi itu yang cocok logi, kalau di Arab Saudi itu sudah dituntut. Karena apa yang dia ucapkan itu adalah hanya tuduhan dan fitnah. Maka dari itu, ini kalau ada di Arab Saudi udah dituntut. Dan bahkan Ustadz tersebut itu ya memojokkan kerajaan Arab Saudi. Dan sampai sekarang ceramahnya itu selalu menyudutkan pemerintah Arab Saudi. Apalagi
yang terbaru ini adalah Palestina. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita lanjutkan ya. Baik, jadi dia arahkan di sini bahwa sekarang ini, ya, diarahkan bahwa raja yang akan meninggal itu Raja Abdullah, dan ada 3 putranya nanti yang akan berperang. Itu tadi 3 orang, dan tidak seorang pun yang menjadi khalifah. Ini sekarang penafsirannya benar atau tidak? Ya, kenyataan sudah mendustakannya. Raja Salman menjadi raja. Menjadi raja. Kan begitu. Terus dia mendusta bagaimana lagi? Menafsirkan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dasar kekeliruannya karena dia keliru di dalam memahami hadits Thawban. Ya, keliru di dalam memahami hadits Thawban. Ya. Jadi hadits Thawban ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, Ar-Ruyani dalam Musnad beliau, Al-Hakim. Ya. Dan selainnya. Thawban berkata begini, saya baca teks haditsnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtatilu inda kanzikum thalatha." Akan berperang di sisi kanz kalian. Kanz itu artinya perbendaharaan. Ya. Perbendaharaan harta. Akan berperang di kanz kalian 3 orang. Kulluhum ibnu khalifah. Semuanya adalah anak khalifah. Semuanya adalah anak apa? Anak khalifah. Ini kalau diambil hadits ini sudah bantahan untuk mereka. Mereka itu tidak meyakini ada khalifah sekarang. Mereka tidak meyakini apa? Ada khalifah. Ada khalifah sekarang. Ini pemerintahan Indonesia bukan khalifah. Jelas ya? Raja Salman bukan khalifah. Raja Abdullah bukan khalifah pemerintahannya, kerajaan kata mereka. Terus kenapa dia pakai hadits ini ke sana? Ya. Itu pertanyaan saya juga heran sama mereka. Dah, ini ya teman-teman. Jadi sudah kelihatan ya, Ustadz yang dari awal tadi itu memang cocok logi. Bahkan apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut itu adalah putra khalifah. Namun kenyataannya di zaman ini ya, mereka itu tidak mempercayai adanya khalifah. Namun kenapa mereka ini membawa hadis tersebut yang isinya adalah khalifah? Dan kalau kita lihat ya, di zaman sekarang ini pemerintahan kita bukan khalifah, ataupun kerajaan Arab Saudi bukan khalifah. Nah, ini sudah menampar muka mereka ya teman-teman, karena salah memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya teman-teman, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu langsung percaya dengan ustadz-ustadz akhir zaman ini yang selalu mencocok logi dengan hadis-hadis tersebut. Namun pada hakikatnya mereka itu menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih untuk menyudutkan pemerintah Arab Saudi. Bahkan mereka ini membenci pemerintahan Arab Saudi. Ya, kita sudah tahu kan, karena beda faham. Coba kalau pemerintah Arab Saudi ini adalah faham mereka atau sama-sama sefahaman, pasti tidak akan diserang dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cocok logi. Itu jawabannya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ani bin ajaib. Ya. Jelas ya? Kemudian katanya, "Tsumma la yasiru ila wahidin minhum." Kemudian perkara ini, pemimpin ini tidak didapatkan oleh salah satu dari 3 orang ini. Ya. "Tsumma tatla'u rayat as-sud min qibal al-masyriq." Kemudian akan tampak bendera-bendera hitam dari arah timur. Bendera-bendera hitam dari arah mana? Timur. Dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaum. Lalu bendera-bendera ini, orang-orang yang membawa bendera hitam ini akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh suatu kaum yang semisal dengan peperangan yang semisal dengan itu. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu." Kalau kalian melihat orang ini, maka berbaiatlah kalian kepadanya. Walau habwan ala thalj, walaupun merangkak di atas salju. Fainahu khalifatullahil mahdi. Sungguhnya dialah khalifah Allah al-Mahdi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah bantahan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang terkait masalah ustadz-ustadz akhir zaman. Jadi ustadz-ustadz akhir zaman ini mencocok logikan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian digunakan untuk menyerang pemerintah Arab Saudi karena kebencian mereka terhadap pemerintahan Arab Saudi. Dan nyatanya hadis tersebut itu dicocok logikan dengan kerajaan Arab Saudi. Padahal kerajaan Arab Saudi ini yaitu bukan khalifah. Karena kalau khalifah itu hanya ada satu di atas muka bumi. Dan orang-orang semacam ini tidak mempercayai adanya khalifah. Nah, itulah ya yang menampar mereka ini. Bagaimana bisa mereka membawakan hadis ini sedangkan mereka ini tidak mempercayai adanya khalifah? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sejak dari dulu orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang Syiah Rafidhah itu tidak menyukai kerajaan Arab Saudi. Bahkan mereka ini akan terus membuat berita-berita palsu dan menyudutkan kerajaan Arab Saudi. Karena apa? Karena iri dengki. Kerajaan Arab Saudi itu telah memegang kunci dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Maka tidak heran kelompok-kelompok yang bertentangan faham dengan kerajaan Arab Saudi, maka akan terus menebar fitnah terhadap kerajaan Arab Saudi. Dan bahkan mereka akan selalu ada sampai akhir zaman. Mereka orang-orang Syiah ini sangat berambisi untuk merebut dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita jangan mudah percaya dengan fenomena ustadz-ustadz akhir zaman yang selalu memburuk-burukkan pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Coba teman-teman, adakah negara yang lebih baik yaitu Arab Saudi? Tidak akan ada. Arab Saudi telah menegakkan hukum Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun ada kekurangannya, namun kebaikannya sangat banyak. Bahkan tidak heran lagi, kalau kita lihat di channel-channel yang membenci kerajaan Arab Saudi, mereka akan membuat fitnah-fitnah. Bahkan kalau kita lihat ya di channel Islam Populer, itu sangat membenci kerajaan Arab Saudi. Dan fitnah-fitnah di dalam channel tersebut itu sangat luar biasa. Dan itu sudah pernah saya bahas. Dan di situ saya sudah bantah semuanya, yaitu tentang fitnah-fitnah terhadap pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.